Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala ibni abdillah wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Pak dosen Pak Yasser Lubis LCMAG. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dialah Allah yang mengatur segala urusan, memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya dan menyempurnakan agama ini melalui Rasulnya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu kajian penting dalam ulumul Quran, yaitu mengenai ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran. Topik ini penting karena berkaitan dengan sejarah turunnya wahyu yang mengubah arah kehidupan umat manusia dan membuktikan kesempurnaan ajaran agama Islam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang diutus kecuali dia diberi mukjizat yang dengannya manusia percaya kepadanya. Adapun mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku berupa Al-Quran, maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat." Peristiwa ini terjadi di Gua Hira saat Rasulullah SAW sedang menyendiri untuk bertafakur. Lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menyampaikan wahyu Allah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini turun sebagai pengantar bagi Nabi Muhammad SAW untuk memulai risalahnya. Ia memerintahkan umat manusia untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Peristiwa ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu merasa takut dan pulang ke rumah dengan badannya yang bergemetar. Lalu beliau berkata kepada Khadijah, selimuti aku." Kemudian Khadijah menenangkan beliau dan membawanya kepada Waraqah bin Naufal yang menyatakan bahwa itu adalah wahyu dari Allah sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa itu terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari usia Rasulullah SAW, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Dalam catatan sejarah, peristiwa luar biasa itu dijadikan sebagai penetapan turunnya Al-Quran. Adapun ayat terakhir yang diturunkan adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. "Wattaqu yawman turja'una fihi illallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing jiwa akan diberi balasan atas apa yang telah ia kerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun, yaitu beberapa hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini berisi peringatan untuk bertakwa kepada Allah dan mengingat hari pembalasan, di mana setiap amal manusia akan diperhitungkan dengan adil. Dalil ini juga sesuai dalam firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya, maka barang siapa
yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dengan memahami kedua ayat ini, kita bisa melihat kesempurnaan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mulai dari membangun kecerdasan intelektual hingga memperkuat keimanan dan amal. Al-Quran adalah petunjuk yang abadi dan relevan yang sepanjang masa hidup kita. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbaiki amal dan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Khuzu masofa wada'u qadar. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.